Yang pertama itu tentang the secret to happiness, feeling good or feeling right. Jadi di sini saya mengambil topiknya itu tentang happy atau bahagia. Pengalaman emosional apa yang harus dikejar orang untuk mengoptimalkan kebahagiaan. Jadi di jurnal ini tuh meneliti tentang bahagia yang sesungguhnya itu merasa baik atau merasa benar. Menurut jurnal ini, kesejahteraan subjek tradisional, semakin banyak emosi menyenangkan yang kita alami, semakin bahagia kita. Terus menurut Aristoteles, semakin banyak kita mengalami emosi yang kita alami, semakin bahagia kita. Nah, di penelitian ini tuh awalnya nggak setuju sama pendapat Aristoteles. Makanya dia teliti lagi. Sampelnya itu lintas budaya dari 2.324 peserta dari 8 negara di seluruh dunia. Dia menilai emosi yang dialami. Hasil dari berbagai budaya, orang yang lebih bahagia adalah mereka yang lebih sering mengalami emosi yang ingin mereka alami. Entah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Pola ini berlaku bahkan untuk orang yang ingin merasakan emosi yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan sama sekali. Nah, kesimpulan dari jurnal ini, si peneliti akhirnya menyetujui apa pendapat Aristoteles yang tadinya dia kurang setuju. Akhirnya dia teliti, setelah hasil penelitian dia ternyata sesuai dengan Aristoteles, akhirnya dia setuju bahwa kebahagiaan itu bahagia yang sesungguhnya itu ketika kita mengalami apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita rasakan. Jadi atau lebih simpelnya itu bahagia itu ketika apa yang terjadi sesuai dengan ekspektasi kita, baik itu ekspektasinya buruk maupun senang. Jadi nggak harus selalu senang, yang penting sesuai dengan ekspektasi kita. Itu untuk resume jurnal yang pertama. Ini langsung lanjut ke jurnal kedua, Bu. Iya. Yang kedua tentang mapping the problem of Indonesian education system, lesson learned from Finland. Nah, permasalahan sistem pendidikan Indonesia dan melihat aspek-aspek mirip dengan sistem Finlandia. Jadi di jurnal ini tuh dia ngambil permasalahan pendidikan Indonesia dan disamain sama sistem Finlandia. Kenapa Finlandia? Karena menurut penulis jurnalnya, negara Indonesia sama Finlandia itu negara yang mirip-mirip sistemnya, tapi Finlandia udah berhasil dalam sistem pendidikan, sedangkan dia neliti kenapa di Indonesia masih banyak permasalahan. Jadi dia ngebandingin sama Finlandia. Nah, di sini dijelasin singkat kisah sukses Finlandia dalam pendidikan. Salah satu alasan di Finlandia itu guru dipilih dari 10% lulusan terbaik dan menolak ribuan siswa. Jadi kalau misalnya nggak lulusan terbaik, nggak bisa diterima sama sekali menjadi guru, walaupun itu guru honorer atau guru sementara. Terus di Finlandia sudah memanfaatkan program TIK. Program TIK-nya itu untuk persiapan mengajar, praktik mengajar, dan evaluasi pengajaran. Kemudian selain soal penempatan guru, persoalan kualitas guru juga menjadi sorotan. Jadi di Finlandia itu mempekerjakan guru yang bermotivasi tinggi, yang ingin mengajar di mana saja,
Jadi mereka nyari guru-guru yang emang punya motivasi tinggi buat ngajar. Jadi pas ngajar pun siswa-siswinya ikutan termotivasi oleh gurunya. Terus Finlandia pun memberikan perhatian individu sebanyak mungkin dengan mengadakan kelas kecil. Jadi mereka nggak menerima siswa banyak juga di setiap kelasnya atau sekolahnya, tapi yang penting kelasnya itu kecil tapi berkualitas. Kesimpulan dari jurnal kedua itu, beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan masalah sistem pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, kurangnya distribusi guru terlatih. Kedua, biaya sekolah siswa yang tinggi. Ketiga, jumlah siswa yang besar dalam satu kelas. Dan ketersediaan fasilitas sekolah atau akses ke pendidikan yang kurang baik. Nah, poin-poin tersebut tuh yang harus segera digarap sesuai dengan kebutuhan dasarnya dan harus saling bahu-membahu meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Penting juga untuk diperhatikan kalau kisah sukses Finlandia tidak jatuh dari langit biru seperti kilat di hari yang cerah. Udah. Kayak puisi ya. Maksudnya apa tuh puisinya? Ini tuh jatuh dari langit biru seperti kilat di hari yang cerah. Ini tuh sebenarnya di jurnalnya itu ada pepatah dari orang Finlandia gitu, artinya apa ya? Gimana jelasinnya? Jadi walaupun misalnya pendidikannya atau apapun itu lagi benar-benar berantakan, bermasalah banyak, tapi tetap bisa diperbaiki gitu. Kalau ada yang lain yang ini mungkin menerjemahkan, penting untuk diperhatikan bahwa kisah sukses Finlandia tidak jatuh dari langit biru seperti kilat di hari yang cerah. Mendengarkan ya tadi ya jurnal yang dibacakan ya. Ini menarik untuk dikaitkan sama jurnal kamu sebelumnya. Sudah ketemu sebenarnya nanti judulnya kalau misalkan mau bikin observasi atau wawancara atau riset gitu untuk ini setelah UAS atau untuk tugasnya. Kalau saya menerjemahkannya, Finlandia dengan sistem pendidikannya itu juga nggak langsung bagus gitu. Jadi nggak jatuh dari langit gitu. Sistem pendidikan yang sekarang sudah bagus itu nggak tiba-tiba jadi. Itu nggak sih Mbak? Bahwa mereka juga berproses, kemudian yang paling cocok dan akhirnya mendapat acknowledgement atau mendapat validasi dari dunia internasional tentang pendidikan Finlandia. Memang kalau kita ngomongin Finlandia itu katanya pendidikan untuk anak usia dininya yang bagus, ya sistem pendidikannya bagus lah di sana. Itu ternyata mereka pun tidak tiba-tiba langsung bagus gitu, tapi juga mengalami sebuah proses. Makanya nggak jatuh dari langit biru kayak kilat gitu, nggak cepet kayak kilat. Makanya tadi judulnya sama ininya sebenarnya semua terjawab dari pepatah ini. Oke, bagus Mbak. Ini tapi siapa penelitinya? Dia nggak nulis namanya. Kamu jurnalnya kayak gimana dong? Jurnalnya jurnal Inggris. Coba dibuka jurnalnya, sambil dibuka jurnalnya ya, sambil dengerin. Kalau saya melihat benang merahnya adalah bahwa ketika yang pertama ada tentang gimana sih happiness itu, happiness itu kata jurnalnya yang Jawa, nanti kita lihat siapa yang bikin, kita harus mengalami emosi positif gitu. Ya enggak? Penulisnya Maya Tamir. Nah, si Ibu Maya Tamir ini bilangnya happiness itu harus mengalami, kata hasil penelitiannya harus mengalami emosi positif gitu. Ya, iya nggak? Mbak Salah.
Iya. Padahal di sisi lain banyak orang yang mengevaluasi atau menerjemahkan happiness itu contohnya semacam proses evaluasi. Jadi semua yang pengalaman positif, pengalaman negatif gitu, terus kita evaluasi. Oh iya kemarin gue udah seneng kayak gini, terus gue pernah sedih juga sama dia kayak begini. Nah sekarang gue merasa bahagia nih. Ada juga kan yang merasa happiness kayak gitu, merupakan sebuah pengalaman evaluasi terhadap hal positif, emosi positif dan emosi negatif. Ya, tapi kayaknya kalau yang saya lihat dari yang Mbak Salwa bilang, itu lebih ke happiness itu kalau kita mengalami emosi menyenangkan itu. Jadi dia nggak ngomongin tentang adanya pengalaman negatif yang ikut serta nih membuat warna di kebahagiaannya seseorang. Ya nggak Mbak? Itu menurut si penelitinya. Ya. Iya. Ya kan? Jadi kalau di penelitian kamu tadi, penelitian yang kamu ini adalah emosi, kalau kita mau senang gitu, kalau kita mau senang kita harus mengalami hal-hal yang menyenangkan, which is itu adalah emosi positif. Ya. Sedangkan orang lain, banyak penelitian, banyak researcher, banyak teoretikus yang bilang kebahagiaan atau happiness itu adalah proses evaluasi ketika kita mengalami yang positif, yang senang-senang, dan juga yang negatif. Gitu. Jadi namanya proses evaluasi. Ya, dari sini kita jadi tahu happiness aja, satu term happiness itu bisa banyak mengartikannya. Dan itu sudah terbukti di jurnal. Ada yang mengartikan happiness itu kalau kita mengalami hal yang menyenangkan aja loh, kayak punya Mbak Salwa. Ada yang bilang happiness itu adalah pengalaman evaluatif loh, bahwa senang dan sedih harus dialami sehingga dia nanti mengevaluasi pengalamannya. Oh gue sekarang happy, kayak orang-orang tua biasanya kan pas lagi udah mau 50-an gitu, gue kemarin begini, gue kemarin seneng-seneng, gue kemarin sedih-sedih, dan sekarang gue happy gitu. Kan? Jadi kita satu belajar bahwa satu term psikologi itu bisa banyak apa namanya pengartiannya, tergantung kalian menggunakan yang mana. Oke, sampai sini ngerti ya? Kita ngikutin punyanya Mbak Salwa dulu. Nanti kalian petakan juga ke jurnal kalian. Yang kedua, tadi kan Mbak Salwa ngomongin tentang happiness nih. Kemudian yang kedua, jurnal tentang fenomenanya apa sih kalau di pendidikan di Indonesia sekarang gitu. Salah satunya adalah bahwa kita harus bercermin, gitu. Kita harus melihat negara Finlandia gitu ya. Ya nggak? Iya. Terus kalau saya tadi satu doang yang saya highlight di awal-awal, nanti tadi saya nggak terlalu paham apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Bisa tolong dibuka ininya ya, sambil dibuka sambil kita dengerin. Kalau saya, salah satu yang tadi saya dengerin dari presentasi Mbak Salwa adalah bahwa kalau guru itu termotivasi tinggi, memiliki motivasi tinggi dalam mengajar gitu ya, kalau pengajar itu memiliki motivasi yang tinggi, maka pembelajarnya, peserta didiknya juga akan termotivasi. Iya. Ya, itu enggak. Sedangkan di Indonesia, rata-rata di Indonesia kalau kata jurnal ini guru-guru yang kalau ngajar masih malas-malasan atau sesuai mood atau ya udah. Jadi kayaknya dari jurnal ini nanti dibaca lagi gitu ya, kalau misalkan saya salah atau perlu dievaluasi lagi. Ini lebih di paragraf yang kedua, baris keempat. Semua kegiatan ini harus dievaluasi oleh para ahli untuk meningkatkan kualitas pengajaran atau penjaminan kualitas. Jadi masalah yang diangkat dari masalah Indonesianya itu apa sih? Ternyata masalah pengajaran ini. Masalah pendidikan di Indonesia itu kalau di jurnal ini secara singkat aja dari PPT itu, masalah pengajaran di mana gurunya itu kurang termotivasi kalau di Indonesia. Itu nggak Mbak Sal? Iya. Nah,
kira-kira tadi yang pertama happiness, ya, jurnal kamu yang pertama happiness dengan guru yang kurang termotivasi itu ada hubungannya. Jadi highlightnya adalah ketika kita misalkan saya suka sama attachment gitu, saya akan mencari hal-hal yang berkaitan dengan attachment yang bermasalah. Contohnya, saya jurnalnya tentang attachment. Misalkan saya mahasiswa kayak kalian di kelas ini ya. Di minggu pertama yang tugas jurnal, saya carinya tugas tentang jurnal tentang attachment. Pas lagi masalahnya, masalah pendidikannya, saya akan memiliki kecenderungan untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan masalah attachment. Waduh, gue dilihat. Nah, kalau di sini bisa nggak dicari benang merahnya? Ada nggak sih hubungannya happiness sama guru yang kurang termotivasi ini, Mbak Sal? Berarti guru yang kurang termotivasi ini dia harus nyari happiness dulu maksudnya. Menurut kamu gimana? Kalau happiness aja ada negatif dan positif, berarti di di sistem pendidikan juga pasti awalnya ada negatifnya. Negatifnya apa? Negatif kayak maksudnya masih banyak kekurangan, masih banyak permasalahan. Terus? Dan dengan adanya proses bisa diperbaiki. Saya perbaiki berarti jembatannya ya, jembatan pertanyaannya. Kira-kira guru yang kurang termotivasi ini bisa dibantu nggak kalau kita memberikan misalkan bingkisan berupa happiness tadi? Bisa. Nah, bisa nggak kalau misalkan kita mencari tahu mungkin masalah di Indonesia tentang kualitas pengajaran yang gurunya kurang termotivasi ini bisa diatasi dengan happiness. Bisa. Jadi satu judul kalau kamu mau melanjutkannya di UTS dan UAS. Iya. Mudeng teman-teman. Jadi kita mencari keterkaitan antara apa yang kita lihat kemarin yang pertama, apa yang kita minati dari whiteboard saya kemarin, ada berapa ya, 5 kalau nggak salah ya, 5 hal ya. Kemudian kita tahu ada masalah di Indonesia, terus ada nggak kaitannya? Siapa yang mau coba lagi? Jadi nanti Mbak Salwa, kalau misalkan lagi kelompokan, kamu bisa mengidekan tentang ada jurnal tentang masalah kualitas guru, kualitas pengajaran guru, yang gurunya nggak termotivasi, dan kita bisa cari tahu sebenarnya guru nggak termotivasi ini tuh karena dia nggak senang atau dia nggak merasa happy atau kenapa ya? Oke, udah jadi. Ada lagi yang mau coba? Nanti saya minta semuanya juga untuk tempel jurnalnya tadi ke Miro. Cuman saya lagi buka Miro. Ada yang mau coba? Dengan gurunya, bahwa gurunya tidak termotivasi. Benar nggak sih tidak termotivasi? Nanti jadinya begitu. Ada yang mau coba?
coba. Ayo. يا من في قلبك رحمة للناس. Mau ditunjuk aja apa gimana nih? Suami aku juga ngasih tes. أنا لست الأفضل. أن أكون سببا في العطاء. أكتب حرفي أقرأ كتب الغني أمنية. Engkau akan temukan manusia yang paling jahat. يا مكة بثي الأنسام فضيوفك أهدوك وئاما. Semuanya teman-teman